Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. X. Solusi cepat dan tepat berkaitan dengan belajar atau memahami materi matematika, terutama adalah tingkat SMA atau SMK atau MA. Yang kali ini kita akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan logaritma, yaitu yang pertama nanti kita bahas pengertiannya, yang kedua adalah sifat-sifat logaritma. Yuk kita mulai. Pengertian logaritma itu kalau A log B sama dengan C ya, itu artinya adalah bahwa A pangkat C sama dengan B. Jadi A pangkat di sini pangkat ya, C itu hasilnya harus sama dengan B ya. Atau secara simpel saya berikan contoh ya, contoh ya. 2 log 8 ya, 2 log 8 itu berapa? Nah, 2 log 8 itu sama aja 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa? Hasilnya 8. Nah, 2 pangkat berapa? Hasilnya 8. Tentunya adalah 3. Jadi karena 2 pangkat 3 sama dengan 8, sesuai dengan rumus yang di atas, sesuai itu ya. Nah, A log A sama dengan berapa? A pangkat berapa? Pangkat berapa? Hasilnya A. Ini pangkat ya. Hasilnya adalah A, harus sama dengan A. Jadi 1 karena A pangkat 1 sama dengan A. A log 1 berapa? A log 1, A pangkat berapa? Hasilnya 1. Berapa? Kalau sudah belajar perpangkatan, saya yakin mengenai yang saya tanyakan tadi mesti bisa ini. Berarti A pangkat 0 ya, A pangkat 0 sama dengan 1 ya. Jadi A log 1 sama dengan 0 karena A pangkat 0 itu hasilnya 1. A log A pangkat N, A pangkat berapa? Hasilnya A pangkat N, berarti A pangkat N. Itu ya. Sudah paham adik-adik tentang pengertian logaritma? Jadi kalau ada A log B itu artinya adalah A pangkat berapa, hasilnya itu B. A pangkat berapa, nah ini A pangkat berapa, hasilnya B. Nah, kalau ini jawabnya C, berarti karena A pangkat C sama dengan B. Kita lanjut. Sifat-sifat logaritma. Yang pertama ya, kalau A log B kali C ini perkalian, maka akan terurai menjadi log jumlah ya. Jumlah dari logaritma. Jadi A log B ditambah A log C. Contohnya 2 log misalkan 14 ya. Ini bisa kita rubah misalkan ya. Dan untuk menggunakan rumus ini, sifat ini, berarti misalnya 2 kali 7 ya. Jadi bisa 2 log 2 ditambah 2 log 7. 2 log 2 itu berapa? 2 pangkat berapa? 2, 1. 2 log berapa? 2 log 7 ini tidak bisa ya, tetap kita tulis ya. 3 log P kali Q ya, ini berarti 3 log P ditambah 3 log
Q ya, karena ini perkalian antara P dan Q ya. 5 log misalkan 24 ya, ini boleh kita log 24 itu 3 kali 8, jadi 5 log 3 tambah 5 log 8. Boleh misalkan 5 log, kita arahkan dalam bentuk lain, 2 kali 12 ya bisa, 5 log 2 ditambah 5 log 12 gitu ya, dan lain-lain ya. Nanti tinggal kebutuhan soal ya, kita uraikan yang seperti apa itu ya. Nanti sudah paham tentang sifat yang pertama, kita lanjut sifat yang kedua. Kalau ini adalah perkalian, maka yang kedua adalah pembagian. Kalau pembagian maka berubah jadi bila negatif ya, negatif ya. A log B min A log C ya. Contoh misalkan 2 log 3 bisa dirubah 2 log 6 per 2 boleh. Nah, 3 itu 6 per 2, 2 log 6 dikurangi 2 log 2 itu 2 log 6 dikurangi 1, 2 log 1,5. Bisa kita gunakan ini 2 log 1,5 itu 3 per 2 ya. Ini bisa 2 log 3 dikurangi 2 log 2 itu ya, bisa 2 log 3 min 1 gitu ya, bisa ini. Bagaimana adik-adik, sudah mulai memahami untuk yang bentuk log pembagian? Bahwa A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C ya. Kemudian terus sifat yang ketiga, kalau logaritma berpangkat ya, n, maka n nya maju ke depan n sini ya, jadi ini n kali A log B 2 log, nah misalkan 2 log 27. Nah, 27 bisa dinyatakan dalam perpangkatan 3 kali 3, maka 3 nya ini bisa maju ke depan sini ya, 3 kali 2 log 3, 3 log 32, 3 log, nah ini 32 itu kan 2 pangkat 5, nah 5 nya bisa ke depan ya, 3 log 2 tuh ya, 3 log 81, 3 pangkat berapa? 81, boleh pakai itu boleh, atau kita gunakan yang ini 3 log 3 pangkat 4, 4 kali 3 log 3, 4 kali 1 yaitu sama dengan 4. Jadi sama ya, karena ini kita gunakan teori sifat yang ini, maka kita menguraikan menyesuaikan rumus atau sifat ini ya. 3 log 81 itu kalau kita gunakan pakai pengertian saja sudah bisa dijawab. 3 pangkat berapa sama dengan 81 ya. Berpikir sebentar, yakin insya Allah bisa ya. 3 pangkat 4 maka hasilnya 4. Kalau kita uraikan sesuai sifat juga hasilnya akan sama. Kita lanjut. Nah ini yang keempat ya, bahwa A log B itu sama dengan P log B per P log A ya. Log B per log A ya. Kemudian ada tambahan pilihan pokok P, pilihan pokok P, P nya itu sembarang, P nya sembarang ya, yang penting dia memenuhi syarat pilihan pokok.
Syarat bilangan pokok itu harus positif dan tidak boleh 1 ya. Itu ya. Nih. Misalkan 3 log 2. Ini bisa kita ubah. Berarti log B per log A. Log 2 per log 3. Nah, sekarang bisa kita biarkan semacam ini tidak apa-apa. Ini kan sama aja bilangan pokoknya 10. Nah, atau bisa log 2 per log 3 ya. Bilangan pokoknya saya buat 5 boleh. Nah, P-nya sembarang, yang penting P-nya positif dan tidak sama dengan 1. Atau kita ngambil P sembarang. Nah, ini log 2 per log 3 dulu ya. Nah, nanti bilangan pokoknya nanti menyesuaikan pada soal ya. Nah, ini misalkan 4, ini 4 boleh ya, dan seterusnya ya. Itu ya, A log B sama dengan 1/B log A. Jadi ini adalah merupakan turunan dari sifat sebelumnya. Jadi tadi kita punya sifat A log B sama dengan log B per log A, bilangan pokoknya P. Nah, kalau bilangan pokoknya P ini saya ganti B. Nah, P nya saya ganti B, log B per log A. Ini saya ganti B, saya pilih B ya. B log B berapa? B log B 1 per B log A. Seperti kan ya. Jadi contohnya kalau bisa kita contohkan, 2 log 3 itu sama dengan 3 log 2 tapi 1/, ya. 4 log 7 berarti apa? Ini 1/7 log 4 dan seterusnya. Itu ya. Nah, ini mudah dihafalkan ya, nggak susah itu ya. Kita lanjut. Nah, kalau perkalian logaritma, syarat perkalian logaritma ini harus sama. Ini harus sama. Kalau tidak sama tidak bisa dikalikan. Kalau sudah sama, maka ketemunya adalah logaritma dengan bilangan pokok A. Dan ini ya, yang dilogkan adalah C. Nah, jadi A log C. Jadi B-nya harus sama. 3 log 2 dikali 2 log 5. Ini sama. Maka hasilnya 3 log 5. Ya. 2 log 7 kali 7 log 11. Berarti kan sama ini. Ini 2 log 11. 2 log 3 kali 9 log 8 misalkan. Ini kan belum sama. Kalau belum sama bisa dijadikan sama. Nah, kita jadikan sama dengan aturan tadi ya. Ini samanya 3 ya. 2 log 3 kali ya. Ini kita rubah log 8 per log 9 ya. Karena harus 3 maka kita buat 3 ya. Nah, 2 log 3 kali 3 log 8 per 3 log 9 berapa? 3 pangkat berapa? 9? 2. Jadi ini karena sudah sama berarti ini dari 2 log 8 dibagi 2 ya. 2 log 8 itu 2 apa berapa? 8. 3 per 2 ya. Hasilnya 3 per 2 ya. Kemudian kita lanjut. Jadi khusus perkalian itu harus sama tadi ya, ini ya. Ini harus sama. Nomor 8.
A pangkat M log B pangkatnya sama dengan N per M dari A log B. Tuh ya. Ini buktinya gampang ya. Tadi kita gunakan sifat yang bahwa A log B itu sama dengan apa? Log B per log A dan pokoknya P. Ini harus dihafal ya. Berarti kan kita tidak hafal rumus ini, nggak apa-apa. Yang penting rumus ini harus kuasai ya. Ini bisa kita kerjakan log B pangkat N per log A pangkat N. Menurut aturan pangkat itu ke depan ya, N kali log B M kali log A kan? N per M kali ini bisa berubah jadi A log B ya, A log B. A log B itu log B per log A boleh, atau bilangan pokoknya sembarang pun tidak apa-apa. Ini kan 10, bilangan pokok 10 ini. Log B per log A menjadi A log B. Nah, juga. Jadi terbukti N per M kali A log B ya. Ya. Nah, seperti tadi karena ini sama, berarti ini kan N per N A log B. N per N kan 1, berarti sama dengan A log atau A log B atau A log B saja. Itu ya untuk nomor 8. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.